Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal-soal UKOP untuk D3 Kebidanan. Sebenarnya apa sih beda soal-soal D3 Kebidanan dengan profesi kebidanan? Nah, perbedaannya berada pada analisa soal. Kalau profesi kebidanan, analisanya lebih mendalam. Sedangkan kalau D3 Kebidanan, analisanya tidak terlalu dalam dan lebih sering menanyakan diagnosa dari kasus. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas soal. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 16. Seorang perempuan umur 27 tahun, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar air-air yang banyak dari kemaluan membasahi satu helai kain sejak 10 jam yang lalu. Hasil anamnesis, air-air tetap keluar walaupun tidak ada rasa ingin BAK. Hasil pemeriksaan, TFU 4 jari di bawah PX, TJJ 140 kali per menit. Pertanyaannya, kemungkinan diagnosa apakah yang tepat pada kasus di atas? A. UFD, B. HEG, C. KPD, D. UGR, dan E. CPD. Nah, dari soal bisa kita lihat bahwa keluhannya yaitu keluar air-air yang banyak dari kemaluan. Dan waktunya adalah sejak 10 jam yang lalu. Artinya, kalau 10 jam yang lalu, diagnosa yang tepat pada kasus ini apa? Pasti jawabannya adalah C. KPD. Apa itu KPD? Ketuban pecah dini. Sedangkan IUFD pasti tidak, karena IUFD artinya intrauterine fetal death, HEG juga tidak, UGR juga tidak, dan CPD juga tidak. Selanjutnya soal nomor 17. Seorang perempuan usia 27 tahun hamil G1 P0A0H0 datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu mengeluh sakit kepala, bengkak di kaki. Berdasarkan kasus di atas, kebutuhan apakah yang sangat diperlukan ibu pada kehamilan ini? A. Kebutuhan tentang istirahat, B. Kebutuhan tentang nutrisi, C. Kebutuhan tentang tanda bahaya kehamilan, D. Kebutuhan tentang imunisasi, dan E. Kebutuhan tentang mobilisasi. Pada saat kita lihat bahwa ini adalah kehamilan pertama, datang ke PMB untuk periksa kehamilan. Nah, saat anamnesisnya, ibu mengeluh sakit kepala dan bengkak pada kaki. Nah, di sini juga dikatakan ini apakah kehamilannya berapa minggu, datanya kurang lengkap ya rekan-rekan. Tapi kita bisa lihat bahwa kebutuhan yang dibutuhkan ketika kita menganamnesis suatu masalah di mana ibu bilang bahwa dia mengeluh sakit kepala, bengkak di kaki, artinya apakah kebutuhan tentang istirahat? Tidak. Apakah kebutuhan tentang nutrisi? Apalagi, apakah kebutuhan tentang tanda bahaya kehamilan? Bisa jadi. Apakah kebutuhan tentang imunisasi? Tidak. Apakah kebutuhan tentang mobilisasi? Tidak. Jadi jawabannya adalah C. Kebutuhan tentang tanda bahaya kehamilan. Soal nomor 18. Seorang perempuan umur 27 tahun, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar air-air yang banyak dari kemaluan membasahi satu helai kain sejak 10 jam yang lalu. Hasil anamnesis, air-air tetap keluar walaupun tidak ada rasa ingin BAK. Hasil pemeriksaan, TFU 4 jari di bawah PX, DJJ 140 kali per menit. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa? A. Benedik, B. Kertas lakmus, C. Asam asetat, D. HCl, dan E. Aquabides. Nah, soalnya hampir sama ya dengan soal 17 tadi, bahwa si ibu tersebut mengalami keluar air-air dari kemaluan. Artinya ini ketuban yang sudah keluar. Nah, untuk mendetek apakah ini benar ketuban atau tidak, pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan? Ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah B. Kertas lakmus. Soal nomor 19. Seorang perempuan umur 27 tahun, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar air-air yang banyak dari kemaluan sejak 10 jam yang lalu. Setelah analisis, air-air tetap keluar walaupun tidak ada rasa ingin kakak. Hasil pemeriksaan TFU 4 jari di bawah PX, PDJ 140 kali per menit. Dan pertanyaannya, apakah asuhan kebidanan yang tepat? Nah, kasusnya sama, yaitu KPD. Nah, untuk KPD ini, apakah asuhan yang tepat yang bisa kita lakukan? Periksa DJJ, bisa jadi batasi PT, bisa jadi periksa TTV, ini tidak.
palpasi perlimaan juga tidak, palpasi Leopold juga tidak. Nah, antara DJJ dan VT. Nah, jika KPD artinya ini resiko untuk infeksi. Sehingga asuhan yang paling tepat yang kita lakukan adalah yaitu B, batasi VT atau pemeriksaan dalam. Karena kalau pasien itu mengalami KPD dan kita sering melakukan VT atau pemeriksaan dalam, ini tingkat resiko untuk infeksinya sangat besar. Soal nomor 20, seorang perempuan umur 27 tahun, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar air-air yang banyak dari kemaluan. Nah, sepertinya ini soalnya masih sama. Nah, ternyata dalam satu kasus soal, itu bisa memberikan banyak pertanyaan seperti diagnosa potensial, asuhan yang tepat, tindakan awal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pertanyaannya apa? Yaitu diagnosa potensial apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Chorioamnionitis, B. cervicitis, C. toxemia gravidarum, D. hidrocephalus, dan E. tetanus neonatorum. Ini sudah bisa kita langsung tebak karena diagnosa potensialnya pasti terjadinya infeksi. Nah, infeksinya di mana? Di ketubannya, sehingga jawabannya adalah chorioamnionitis, yaitu A. Nah, sekian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia untuk dapetin pembahasan-pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.